Oke. Haleluya. Shalom. Shalom. Kita berjumpa lagi bersama dengan anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini ataupun yang sedang menikmati Zoom bersama-sama, kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama. Kita bangkit berdiri, kita akan mempermuliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, biarlah Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita naikkan segala pujian syukur kepada Tuhan ketika kita mempermuliakan Tuhan. Sore ini kita mau tinggikan Tuhan, kita mau menyenangkan Dia, sebab kebaikan Tuhan telah nyata dalam hidup kita. Ucap syukur, terima kasih buat kehadiran Tuhan. Haleluya, terima kasih. Dalam kami tinggikan Tuhan, kami syukur, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kehadiran pada sore ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu saat ini Bapa. Kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin mempermuliakan Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, menjamah hidup kami. Waktu kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu,
Bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena ada banyak anak-anakku yang memuji menyembah Engkau. Terlebih kami yang ada di sini Tuhan. Kami yang ada di kota Batam ini ingin mempermuliakan. Biarlah Batam juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan. Bapa penuh kemuliaan. Bapa penuh kemuliaan. Bapa penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan. Hidupku penuh kemuliaan Tuhan. Hidupku penuh kemuliaan Tuhan. Hidupku penuh kemuliaan Tuhan. Hidupku penuh kemuliaan Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah. Sucilah Tuhan. Beri kemuliaan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sore ini Tuhan kami ingin berpesta ria bersama dengan Engkau. Memuji. Kami ingin makan dan minum bersama-sama dengan Engkau pada sore ini. Biarlah hadirat Tuhan turun di tengah kami, menjamah hidup kami semua. Tidak ada satu pun kami yang terluput dari Engkau. Kami semua dicengkeram oleh kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa ketenangan, membawa sukacita yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Ada sukacita sore ini? Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian lagu lama, tetapi membuat hati kita dipersatukan oleh Tuhan. Satukanlah hati kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Satukanlah hati kami. Ya. Hati-hati Engkau memuji dan menyembah oleh-Mu. Berlakukanlah hari kasih di antara kami semua, oh Yesus. Bergandeng dalam satu kasih, bergandeng dalam satu iman,
Haleluya. Kita tetap mempermuliakan Tuhan. Kita nyanyi sambil bersorak-sorai, bersuka cita. Oh, muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Satu yang kaya dipuji.
boleh mempersatukan kita satu dengan yang lain dengan tali kasih Tuhan yang tidak bisa diputuskan. Kalau Tuhan sudah mengikat kita satu dengan yang lain dengan tali kasih Tuhan, maka iblis pun tidak dapat memutuskan. Kita diberikan sukacita karena kita adalah satu keluarganya Allah, satu keluarga Tuhan di dalam gereja ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan pujian dengan sukacita yang lebih dalam lagi. Haleluya, kita tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kita. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Bagi jalan ya Bapa. Kami mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan kau berapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang khusus, urapan yang dari datang dalam nama Yesus, sehingga kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan pada petang hari ini. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, saya serahkan kepada Tuhan. Di sisiku dan takkan ku takut, masa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan. Firman-Mu kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Firman-Mu perisai bagi kami, Bapa. Tiada yang seperti Engkau, Bapa yang mulia, Kau layak disembah, layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga dan kagum mempunyai Allah seperti Engkau. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kami bawa kepadamu pada sore hari yang indah ini. Kau Allah yang sungguh sangat baik. Kami tidak dapat membahas kasih dan kebaikan-Mu. Tiada Allah yang seperti Engkau, Bapa yang setia dalam hidup kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu memperdulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Bapa. Kami berkata, ubah hati kami, bentuk hati kami menjadi suatu bencana yang indah dan berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ambil alih Tuhan, Engkau yang baik. Ambil alih Roh Kudus di persekutuan kami. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti diri, ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju, kami Bapa. Ubah hatiku seperti diri-Mu Tuhan. Engkau berjuang, ku tanam bentukkan ini dalam hatiku.
seperti salju hati kami Bapa, ubah hatiku seperti dirimu, katakan ubah hatiku, haleluya, ubah hati yang menjadi ungkapan kami Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di hadapan sore ini Tuhan. Sekalipun hidup kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, kami akan tetap belajar mengampuni Tuhan. Ubah hatiku, ubah hati, doa kami Bapa. Ini doa kami, ubah hati kami Tuhan. Ubah hati kami seperti dirimu, Engkau mencurahkan hidup kami. Engkau mencurahkan tanah yang tidak dapat melihat yang siap dibentuk. Untuk jadikan ini doa ubah hati kami Bapa, ubahlah sekalipun kami Bapa Tuhan tidak, sekalipun hidup kami di tengah yang tidak baik Bapa, kami akan selalu lepaskan pengampunan. Kami akan terus belajar ini doa kami yang kau panjunkan. Engkau panjunkan tanah dia untuk kami Bapa. Bentuk jadikan ini doa kami. Ini yang menjadi doa kami kepadamu sampai Tuhan. Ubah hati kami, ubah hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap karakter hidup kami. Kami mau terus belajar kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Seperti dirimu Engkau mencurahkan, Engkau mencurahkan ku tanah liat di setiap hati. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Ini yang menjadi doa kami kepadamu, ubah hati kami, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Terima kasih Tuhan. Inilah Bapa yang menjadi doa kami kepadamu sore hari yang indah ini. Buatlah hati kami Tuhan semakin melekat dengan hati-Mu. Buatlah hati kami Bapa semakin cinta kepadamu. Ubah hati kami Bapa menjadi hati seperti Engkau yang siap dibentuk Bapa. Hidup kami bagai
bagaikan tanah liat yang siap Engkau bentuk Tuhan, menjadi suatu bencana yang indah dan berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Sekalipun Tuhan hidup kami terintimidasi oleh orang lain, kami akan selalu berkata kami akan lepaskan pengampunan. Sekalipun Tuhan hidup kami oleh situasi kehidupan, kami akan berkata kami mempunyai Allah yang besar. Kami hanya bisa lari kepada Tuhan. Satu orang pun Bapak tidak ada yang mengerti dalam setiap pergumulan kami. Tetapi Engkau Allah yang mengerti dalam setiap pergumulan kami. Kami hanya bisa lari kepada-Mu Tuhan. Kekuatan kami, pertolongan kami hanya dari padamu Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau mengenal dalam setiap isi hati kami. Engkau mengenal dalam setiap kerinduan kami. Tiada yang tersembunyi bagimu. Semuanya terbuka dan telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, ini hati kami, ini hidup kami mau belajar taat dan setia kepada-Mu. Kami mau belajar tunduk taat kepada-Mu Tuhan. Berikan hati itu Bapak bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar Tuhan kami akan belajar dari firman. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itulah Bapak yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu itulah Bapak yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu itulah Bapak yang memberikan kami kemampuan. Bisa kami menjalani setiap jalan dan ada jalan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menjadi perisai bagi kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Ini hamba-Mu Tuhan. Hamba Bapak manusia biasa yang tidak mempunyai apa-apa. Hamba Bapak manusia bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Tapi hidup hamba Bapak saya serahkan kepada-Mu. Engkau Tuhan yang mengambil alih dalam setiap hidup hamba. Di saat firman akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman itu Bapak boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga firman itu Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan Tuhan untuk pelayanan firman-Mu pada sore hari yang indah ini. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan yang mendengarkan akan firman-Mu. Dan firman itu Bapak boleh tertanam di tanah yang subur, berbuah yang manis Tuhan. Sehingga Engkau dekati kami ada buah yang manis dari hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu sore ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Waktunya dibatasi ya Om. Bebas. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh mempercayakan firman Tuhan pada sore hari yang indah ini. Kalau boleh disuruh memilih sih, daripada menyampaikan firman Tuhan, mungkin pujian lebih bagus, mungkin pujian daripada harus melayani firman Tuhan ya. Ya. Kalau saya disuruh firman Tuhan dan pujian, saya akan pasti memilih pujian. Itu, puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan sore hari yang indah ini. Ya, mungkin ada yang tidak kenal lewat Zoom ya. Kalau di sini udah semua pada kenal. Perkenalkan, nama saya Violenta, yang jelas dari Sumatera Utara, Medan, Purmatondang. Kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma yang pertama. Roma yang pertama, ayat yang ke-17.
Sudah dapat? Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Belum ya, kita harus dapat dulu biar sama-sama diberkati. Roma pasal pertama ayat 16 dengan yang 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Puji Tuhan. Orang iman akan hidup oleh iman. Iman kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Iman itu yang dapat memindahkan api si jahat. Jadi perikop firman Tuhan sore hari yang indah ini ambil iman dasar dari segala sesuatu. Ya. Iman dasar dari segala sesuatu. Iman yang dapat memindahkan api si jahat. Ya. Iman yang dapat memindahkan api si jahat. Jadi iman itu harus dimiliki oleh orang benar. Ya. Saya punya iman. Mungkin ya juga semua berkata orang Kristen sih, apa sih nggak punya iman? Pasti punya iman. Ya. Tetapi di saat kita sudah memiliki iman, apakah hidup kita sudah menjadi orang benar? Sekalipun hidup kita sudah mempunyai iman, tetapi jika kita tidak memiliki hidup yang benar, tentu dong kita tidak hidup menjadi orang yang benar. Ya. Jadi iman adalah firman. Iman kita adalah Yesus. Sebab iman kita timbul dari firman Tuhan. Iman kita bertumbuh dari firman Tuhan. Iman kita menjadi dewasa karena firman Tuhan. Ya. Jadi iman kita dasarnya adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus. Firman Tuhan itu menjadi manusia. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena firman Tuhan itu adalah menjadi manusia. Jadi sekalipun kita sudah berkata kita punya iman, kalau kita akan terus tetap belajar hidup yang benar. Jadi saudara kekasih dalam kasih Tuhan, kita boleh percaya kepada Yesus. Ya, kita boleh percaya kepada Yesus. Kita boleh katakan saya orang beriman. Orang bisa saja berkata, oh saya percaya Tuhan Yesus. Saya punya iman. Ya, tapi suatu pertanyaan, apakah setelah kita orang beriman, kita adalah orang yang benar? Ya. Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, kita berkata apakah hidup kita sudah menjadi benar? Orang Kristen percaya kepada Yesus, tapi hidupnya belum tentu benar. Ya, orang Kristen mempunyai iman, tapi belum tentu hidupnya benar. Contoh, saya nih Kristen nih, saya beriman, tapi hidup saya ugal-ugalan, hidup saya sembarangan. Orang benar enggak? Tidak. Sekalipun mempunyai iman. Satu hal juga begini saudara kasih Tuhan. Saya orang Kristen dan saya beriman. Dan saya mengerti firman Tuhan. Ya. Tetapi hidup tidak benar sehingga dia tidak melihat suatu mujizat perbuatan Tuhan. Kenapa tidak melihat mujizat perbuatan Tuhan? Karena hidup tidak benar. Seperti yang saya katakan tadi, saya beriman, tapi hidup saya enggak benar. Enggak benar itu seperti apa? Karena saya udah punya iman, saya orang Kristen. Otomatis hidupnya enggak benar dong.
datang seorang ibu seperti ini. Eda, ayo dong ke rumah saya. Anak saya kena kerasukan setan. Orang Kristen, orang beriman, ya orang beriman. Dia berkata, saya sudah baca Alkitab. Kami sudah sama-sama berdoa dengan Bapa. Tapi anak saya masih tetap kerasukan oleh setan. Orang Kristen, orang beriman, iya. Dan menjadi satu pertanyaan, ya, bisakah dia melihat suatu jejak Tuhan, pekerjaan Tuhan? Tidak. Kenapa? Mungkin ada suatu hal yang kurang benar di dalam kehidupan. Oleh sebab itu kita akan terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi kita akan terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun hidup kita orang yang beriman, seperti saya katakan tadi, kami sudah berdoa, tapi anak saya dari jam 7 sampai jam 1:30 enggak nangis terus. Anak yang masih baby, ya. Anaknya menangis terus, tangannya di kepala, dan 1:30 kita dipanggil ke rumahnya. Saya rasa jam 1:30 itu enak-enaknya tidur. Kita enak-enaknya tidur. Saya bilang, oh iya nanti saya datang. Tapi saya tidak datang. Saya masih tetap tertidur. Ternyata saya kira dia udah pergi. Masih di depan pintu. Ayolah anak saya dari jam sekian nangis terus. Oh iya. Dan akhirnya saya pergi ke sana. Memang benar. Anaknya masih baik. Tangan dikepal, menangis dan tidak meneteskan air mata. Seperti itu. Bisa saya mau pergi ke sana. Saya bangun, saya pergi ke kamar. Tuhan. Nah, sampai saya di sana, waktu lewat di dekat rumahnya itu, saya sih punya agak-agak merinding ya. Saya pergi ke sana. Pergi, saya minta anak itu dari bapak itu. Dia bilang, kami sudah, itu ada Alkitab dipegang-pegang, kami sudah berdoa, kami sudah baca Alkitab, tetapi masih seperti itu dari maghrib dan 6:30 sampai sekarang 1:30. Saya minta anaknya. Saya bilang, Tuhan Yesus, anak ini adalah milikmu. Seperti itu. Anak ini adalah milikmu Tuhan. Anak ini kepunyaan. Saya berdoa, saya mungkin dalam nama Yesus, roh yang ada dalam tubuh anak itu. Saya minta air putih, saya berdoa buat air putih. Saya bilang, kasih anakmu minum. Dikasih. Itu gelas. Bayi masih kecil itu seperti nempel dia punya gitu. Jadi saya paksa terus dia minum sampai dia saya bilang sama orang tuanya, ganti bajunya, kasih minum sampai pagi akan tidur. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan karena kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Ya. Terus setelah itu dia kasih anaknya minum dan tertidur. Saya bilang saya pulang, tidak dikasih saya pulang. Kenapa? Nanti dia seperti itu lagi. Ibu itu takut. Orang Kristen ini punya iman hilang, tetapi dia tidak mempraktikkan iman yang ada di dalam kehidupan itu. Ya, tidak dia mempraktikkan iman yang dalam kehidupannya. Saya katakan, nanti anakmu sampai pagi akan tertidur. Saya pulang, paginya saya tanya, iya, masih tidur. Puji Tuhan. Saya katakan kepada ibu itu, puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, oleh sebab itu saya katakan tadi, kita belajar dari iman dasar dari segala sesuatu. Ya, di dalam segala sesuatu bisa kita diperhadapkan dengan segala masalah persoalan. Kita harus memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Bisa kita hidup memiliki iman yang benar kepada Tuhan, maka kita akan terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, sekalipun kita punya iman, kalau hidup kita nggak benar, Tuhan tidak akan memberikan pertolongan. Tuhan tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan itu dalam hidup kita. Ya. Kalau hidup kita nggak benar, kita tidak akan pernah melihat mujizat itu. Bisa mengucapkan firman pun, kenapa?
Seperti dia tadi, kami sudah baca firman, tapi tidak masih seperti itu. Seperti itu, masih dalam kerasukan. Kenapa? Karena tidak ada kuasa. Karena tidak ada kuasa. Orang benar yang memiliki iman, inilah yang akan menghabisi setan di akhir zaman. Ya. Iman orang inilah, iman orang benar inilah yang akan menghabisi segala kuasa si jahat yang ada di muka bumi ini. Segala sejahat yang ada di akhir zaman ini. Iman orang benar inilah yang mampu melawan kuasa si jahat. Orang yang benar inilah yang mampu menahan kekuatan musuh. Ya. Orang benar inilah yang memberikan iman yang kokoh kepada Tuhan. Beriman sih, ya semua orang agama seperti saya katakan tadi beriman. Semua orang Kristen beriman. Ya, seperti saya katakan tadi semua orang Kristen ya beriman. Tetapi saya katakan tadi sudah benar belum? Seperti itu ya. Biasanya kalau orang yang sudah beriman dan beriman yang benar, itu tentunya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Contoh, kita mengerjakan sesuatu dalam satu ini, kalau sudah dikoreksi, dikasih tanda benar, otomatis itu sudah benar dong. Tidak mungkin salah, makanya dikasih diconteng, kan gitu. Nah, jadi kalau sudah Tuhan Yesus yang membenarkan hidup kita, otomatis hidup kita sudah menjadi benar. Ya. Jadi kalau kita sudah beriman dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus, maka hidup kita menjadi hidup yang benar. Ya. Berbicara juga sudah benar. Berperilaku juga sudah benar. Berpikir juga sudah benar. Ya. Dan bertindak juga sudah benar. Kenapa? Karena karena kita sudah memiliki iman dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah kalau sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Kalau sudah Tuhan Yesus yang sudah membenarkan kita, maka kita tidak bisa lagi untuk mengarang-arang cerita. Kenapa? Sudah dibenarkan Tuhan Yesus dong. Ya. Kita kalau berbicara sudah tidak sembarangan. Kenapa? Sudah dibenarkan Tuhan Yesus dong. Kan seperti itu. Jadi dengan iman yang benar inilah hidup kita akan melihat begitu dahsyatnya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dengan iman yang benar inilah yang dibenarkan Tuhan Yesus, itulah yang mengalahkan api si jahat. Di luar sana juga banyak orang beriman. Banyak orang beriman di luar sana. Ya. Tetapi belum mau dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, kita sudah memiliki iman dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga hidup kita menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak sembarangan lagi berbicara, tidak lagi mengarang-arang cerita, tidak lagi mau berkata-kata bohong dan tidak munafik, sehingga dengan iman yang ada dalam hidup kita itu menjadi iman yang dasar kepada Tuhan dan iman yang powernya full di hadapan Tuhan. Ya. Coba kita buka di dalam Wahyu 22 ayat yang 11. Wahyu 22 ayat yang ke-11, kalau sudah dapat boleh dibaca. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Puji Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Ini akhir zaman.
Di saat diingatkan dia merasa orang yang benar, sehingga akan semakin merajalela. Itu kata firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya baca. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya. Mereka punya iman tetapi selalu melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Selalu merasa benar hidupnya. Dan firman Tuhan berkata, biar mereka semakin berbuat jahat. Banyak orang yang sudah beriman tetapi merasa hidupnya benar. Contoh saya kasih, ya seperti ini. Dia sudah merokok, suka mabuk, ya. Tetapi di saat ditegur, dia tidak terima, merasa hidupnya benar, dan bahkan dikatakan yang bertobat, yang dikatakan yang tidak, yang brutal, yang tidak benar, yang hidupnya tidak benar, padahal dia sudah berubah, sudah bertobat. Tetapi malah itu dikatakan hidupnya tidak benar. Banyak di saat diingatkan tidak terima. Sementara hidup dia masih merokok, hidup dia masih minum kekerasan dan lain sebagainya. Tetapi di saat diingatkan, dia merasa hidupnya benar. Banyak orang sekarang yang merasa hidupnya benar. Banyak ingin mau menang sendiri. Hidupnya merasa benar, tidak mau diingatkan. Di saat diingatkan tidak mau terima. Banyak saudara kekasih dalam kasih Tuhan. Orang yang sudah bertobat malah itu yang dikatakan sesat. Ya. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu seperti itu. Ibu itu dia bisnis batang tenda dan punya uang. Ya. Di saat dia mempunyai suami yang keluarga yang bisa dikatakan tidak bagus ya. Dia mau supaya suaminya itu bertobat. Saya katakan, ada obatnya ibu. Ada obatnya. Dia langsung dengan semangat berkata, di mana? Ayo kita pergi. Dia kirain mau bawa saya katakan seperti ini, kita mau makan dukun. Dia tahu firman Tuhan, tahu kebenaran, tahu. Bisa saya katakan ada obat untuk supaya bapak tidak seperti itu. Saya dikatakan, dikirain mau bawa ke dukun. Saya katakan, tidak. Terus apa dong? Tuhan Yesus. Bisa saya berkatakan untuk dibawa kepada Tuhan Yesus, ibu itu tidak terima. Memang saya katakan, tidak singkat dan tidak cepat seperti makan cabai begitu pedas, tapi punya proses. Dan jika juga seperti itu hidup kita mau dibentuk menjadi hidup yang benar, siap diproses. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sempurna. Tetapi jika kita mau terus belajar hidup benar kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Sehingga lewat kehidupan kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan, di situ iman kita menjadi iman yang dewasa. Kita akan memiliki iman yang dewasa kepada Tuhan. Bisa saya perkatakan untuk dibawa kepada Tuhan. Dia maunya yang instan. Ya. Sudah mau ke dukun, tetapi masih berkatakan orang yang sudah bertobat itu orang yang tidak benar, itu orang yang busuk, orang yang bau. Padahal dia tidak menyadari apa yang dia katakan. Makanya saya berkatakan tadi, banyak zaman sekarang yang hidupnya benar dan tidak mau untuk diingatkan. Tapi kalau hidup yang sudah benar, kalau diingatkan, itu gampang untuk berubah. Karena sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Karena sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga bisa dia mau dibentuk, mau diingatkan, dia mau, dia terima, dan gampang untuk. Kadang-kadang banyak
banyak orang yang tahu firman. Ya, banyak tahu firman. Saya ada seperti itu dengan seorang ibu. Banyak tahu firman. Tapi dia suka ngajak saya ikut dalam pelayanan. Ya. Beriman. Tetapi, apakah hidup sudah benar? Itu hanya Tuhan. Ya. Tapi saat sore hari yang indah ini, kita mau belajar untuk hidup menjadi benar di hadapan Tuhan. Sehingga di saat kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan, karena Tuhan yang membenarkan hidup kita, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Ya. Saya rasa kita semua butuh mujizat. Butuh mujizat. Orang yang butuh mujizat bukan karena sembuh dari sakit sembuh, tidak. Mujizat tidak hanya seperti itu, tetapi bisa kita juga berubah dari kita suka ibadah, tetapi sekarang sudah suka ibadah, itu sudah mujizat. Bisa dulu kita tidak bisa menguasai diri kita, sekarang kita sudah bisa menguasai diri, itu juga sudah mujizat. Tidak hanya dari sembuh sakit, sembuh itu mujizat, tidak. Di saat kita tidak bisa menguasai perkataan kita, tetapi setelah kita bisa menguasai perkataan kita, itu juga satu mujizat. Dulu kita kalau melihat orang susah, kita tidak mau memperhatikan dia. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, setelah diubahkan oleh Tuhan di hati kita, itu juga satu mujizat. Bukan karena ada sembuh, sehat, sakit sembuh, itu mujizat. Di saat kita juga bisa menahan dalam setiap amanah kita, itu juga satu mujizat. Itulah dahsyatnya kita punya Tuhan yang luar biasa. Hanya Dia yang sanggup mengubahkan setiap karakter kita yang tidak baik menjadi baik, sehingga kita boleh melihat mujizat. Asal kita mau dibentukkan, diubah menjadi suatu cara yang indah dan berharga di hadapan Tuhan. Dengan iman tadi, dengan iman yang benar tadi, bisa kita memiliki iman yang benar, kita akan melihat mujizat. Mungkin juga ekonomi kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Dulu kita ibadah asal-asalan, ya, tapi sekarang sudah cinta Tuhan. Itu mujizat. Dulu kalau ibadah, nanti ya. Tapi sekarang sudah cinta Tuhan. Ibu Junita sini. Tidak ada yang ini di sini ya. Ini firman Tuhan. Saya percaya di sini kita anak-anak Tuhan semua. Anak-anak Tuhan yang diberkati. Iya. Anak-anak Tuhan yang diberkati. Mau ibadah aja asal-asalan. Lihat dia memuji menyembah Tuhan. Wow. Asal aja. Tetapi sekarang dia sudah sungguh-sungguh, bahkan 2 jam saja dia sudah mau untuk memuji menyembah Tuhan. Itu juga mujizat. Itu juga mujizat. Itulah dahsyatnya Tuhan. Di saat kita mau akan terus belajar taat dan setia kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat biasa kita dalam hidup kita. Hidup kita juga akan menjadi sangat full di hadapan Tuhan. Tadinya ibadah aja tidak ogah-ogah. Sekarang sudah cinta Tuhan. Ya. Jemaat HOG sudah cinta Tuhan. Amin. Jemaat HOG sudah berapi-api di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sudah memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Karena sudah memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin.
Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita. Wah. Saya boleh berkata saya hidupkan. Ya. Hidupkan lagi. Dan mau belajar terus. Belajar hidup benar. Haleluya. Saya katakan tadi. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hati. Biar Tuhan ubah menjadi suatu hati yang cinta kepada Tuhan. Menjadi hati yang mau. Di saat kita cinta kepada Tuhan, maka kita akan terus cinta. Saya juga kalau sore atau siang, walaupun tidak internet kita, saya akan menghubungi kita. Padahal Ibu Vera jauh di sana, saya atau dia telepon. Jom untuk doa penyembah. Dahsyatnya Yesus. Baik banget. Amin. Baik. Jangan langsung. Dia baik. Hanya dia pribadi yang mengerti. Hanya dia pribadi yang mengerti apa yang menjadi. Hanya dia pribadi yang tahu apa yang menjadi berarti. Mungkin kalau secara manusia, aku tidak mampu. Aku umur saja. Tetapi ada satu pribadi. Ada tangan yang berlubang yang berkata, marilah anakku. Ini aku. Apa yang menjadi beban. Datang kepada dia Allah pribadi yang mengerti dalam setiap kehidupan kita. Asal kita tidak mau ubah-ubah kepada Tuhan. Dia pribadi yang mengerti apa yang menjadi pergumulanmu. Dia pribadi apa yang menjadi bebanmu. Dia pribadi apa yang menjadi pergumulanmu sampai dengan pendeta ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tangan Tuhan yang berlubang sanggup menolong saudara dan saya. Dia mampu membuka jalan saat tiada jalan. Haleluya. Satu lagi firman Tuhan kita buka dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat boleh dibaca. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang tidak. Makanya firman Tuhan berkata, jika engkau memiliki iman sebesar ini, engkau dapat membedakan itu. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah hidup kita, kita mau belajar hidup beriman kepada Tuhan, dan kita mau hidup beriman, hidup yang benar kepada Tuhan. Amin. Maka kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Yang seperti saya katakan tadi, ya, kita tidak hanya melihat mujizat sakit, sembuh dari sakit. Tuhan perkataan kita. Tadinya kita berbicara ogah-ogahan, tapi sekarang sudah diubahkan oleh Tuhan. Itu mujizat. Dulu kita suka mengarang cerita, tetapi sekarang tidak lagi karena sudah diubahkan oleh Tuhan. Itu mujizat. Jadi kita harus tetap mau belajar, taat setia kepada firman. Dari firman itu kita akan
terus di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk lebih memperjelas firman Tuhan, saya sampaikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini luar biasa bagi kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang benar hidup karena iman. Kita ini hidup karena iman, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya bukan kalau nggak ada iman, nggak bisa kita ini. Kalau kita cuma percaya, maka mujizat itu akan terjadi. Kalau kita nggak percaya, jangan harap itu mujizat itu akan terjadi. Tetapi dasar semuanya itu adalah iman. Alkitab tadi mencatat dalam Ibrani 11:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi kita betul-betul dalam iman ini, di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, dasarnya itu iman. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Yesus bisa menolong kita, membantu kita, dan Dia yang bisa memimpin kita dalam hidup kita. Saya memang kadang-kadang kalau saya mau ini, saya mau katakan juga, dukung doa juga. Kita akan merayakan Natal tanggal 4 Desember, tetapi tanggal 10 Desember itu saya punya kerinduan. Sebelum saya meninggalkan Batam, biar ada kenang-kenangan dalam hidup saya untuk saya ada di Batam ini. Memang sudah selama 3 tahun ke belakang karena memang karena COVID, jadi saya nggak pernah bisa melakukan hal yang sama lagi pada saat itu. Jadi ada pernah 3 kali saya berturut-turut sebelum COVID sebelum ini. Saya selalu melakukan Natal anak-anak itu bersama anak-anak Ruli. Saya rindu betul. Dan saya percaya Natal itu bukan sekedar Natal bahwa kita merayakan Yesus lahir, tidak saudara. Tetapi saya percaya ada satu makna yang luar biasa di dalam Natal itu. Natal itu bicara tentang memberi. Saya percaya kalau kita nggak bisa memberi sebagaimana Bapa di surga mengajarkan kita. Kenapa Yesus lahir di muka bumi ini? Karena Dia mau memberikan anak yang tunggal itu. Supaya barang siapa yang percaya pada yang tidak binasa. Nah, saya bersyukur pada Tuhan. Kalau kita yang namanya kita kalau Natal itu selalu kita merayakan dengan pesta pora atau apa. Biar kita betul-betul kita punya motivasi yang lain. Biar kita boleh hidup kita ini berdampak. Dan itulah iman, saudara. Saya bilang kemarin dengan ini, saya juga sebelum saya sudah ngomong juga dengan Pak Stefan, saya bilang Pak, ya nanti GBO Sobres akan buat Natal Ruli, anak-anak Ruli itu sebagian dari anak-anak. Memang saya udah hubungi dari Bu diangkat. Kalau ditanya uang udah ada, belum ada saya bilang, ya kan? Tetapi saya percaya pada saat kita mempunyai rencana dan saya percaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, saya percaya Tuhan akan cukupi. Memang berat saudara kalau secara manusia, karena apa? Saya lihat itu satu anak saya target itu 100.000 saudara. Dan saya udah bilang dengan saya numpang juga, jadi kita kerjasama dengan Kawanua, Rukunan Keluarga Kawanua Batam, 3B. Itu saya minta tolong dengan mereka untuk mempersiapkan tempat aja untuk anak-anak. Karena saya bilang kadang-kadang kita ini orang tua ini egois kalau Natalan. Kenapa? Semua anak-anak dikumpulkan jadi satu dengan orang tua. Nah firman Tuhan yang sampaikan itu nggak bisa nyampe ke anak-anak, saya bilang. Jadi saya rindu betul-betul Pak, nanti ini kita kumpulkan dengan anak-anak Ruli, saya bilang. Saya hubungi yang tadi saya bilang untuk diangkat sudah ada 10 anak. Terus dari sini mungkin dari Ibu Indri 15 anak, semua nggak apa-apa saya bilang. Nah itu kalau misalnya mau kali-kalian secara manusia itu 200 anak kali 100.000 aja. 100.000 itu hampir 20 juta saudara. Saudara mungkin Bapak Ibu ketawa, gereja kecil begini apa ini. Saya nggak pernah pusing di gereja kecil. Karena saya punya Tuhan yang besar. Saya terlalu yakin dan percaya. Selama ini saya jalankan, tidak ada campur tangan manusia. Dan saya katakan ini boleh ada, boleh jadi, semua saya bersaksikan. Satu perak pun saya tidak ada ambil bagian dalam gedung ini. Tidak ada. Maka saya tidak pernah bisa bilang, wah, karena saya enggak, ini semua karena Tuhan. Dan saya katakan, betul-betul saya katakan, semua tidak ada. Maka saya bilang semua yang saya mau serahkan ini
Yang pasti tidak ada yang saya mau ikut. Semua saya kasih untuk semuanya. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan di situ saya lihat tanggal 10 nanti. Jadi tolong doakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang saya nggak bisa memberi Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetapi satu hal yang saya mau tekankan bahwa kita doakan. Nah inilah iman. Saya punya iman, ya kan? Kenapa Tuhan? Kalau saya punya prinsip gini, kalau Tuhan sudah tolong kita pada waktu-waktu yang lalu, kenapa Tuhan tidak akan tolong kita? Amin. Saya selalu yakin akan kuasa Tuhan dimanapun. Nah, saya juga minta Tuhan mendukung doa juga. Saya di tanggal 13 ini saya akan berada di Jakarta. Saya sebagaimana Joshua dan Caleb, ya kan? Saya harus betul-betul survei dulu tempat yang ada, tetapi saya akan pindah. Saya pindah pelayanan ini memang segala sesuatu, saya belajar taat dengan Tuhan. Saya banyak kalau bisa mau kesaksian, saya bilang, saya kalau mau kesaksian tentang Tuhan, itu gak ada habis-habisnya saudara. Tentang kebaikan Tuhan. Saya udah bilang kan, saya pernah percayakan kreatif ministry, pagelaran sederhana. Saya gak bisa main musik, gak bisa ini. Tapi saya bisa satukan gereja Tuhan di Jakarta. 160 anak Tuhan itu nari, mereka nyanyi. Saya sebagai director di situ, sebagai penanggung jawab produksi, saya sungguh bersyukur kalau bisa pakai di Istora. Nah pada saat itu semua saya kumpulin. Kalau misal saudara tahu yang namanya Ricky Johannes, yang namanya Rio Febrian, yang namanya Hedi Purwonegoro, terus yang namanya siapa itu Juvenedi Salam, terus sampai si Jeremy Thomas, saya pernah kenal Jeremy Thomas. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Kita semua ini ada artis-artis surga. Amin. Saya lebih hebat dari mereka, jujur aja. Karena saya bawa nama Tuhan, bukan nama saya pribadi. Saya bisa atur mereka, bukan mereka yang atur saya. Tetapi saya bersyukur. Ya, Tuhan bawa saya lagi untuk pelayanan ke sini. Sesuai ini, 16 tahun saya di Batam. Saya belajar untuk taat dengan Tuhan. Saya betul kalau saya nggak beriman, saudara, nggak ada saya sekarang ini. Saya tahu semua hidup kita, apapun yang kita kerjakan itu semua karena anugerah. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Sekalipun saya pernah pelayanan ke Australia, saya nggak bangga. Cuma saya bersyukur dengan Tuhan karena Tuhan masih mempercayakan kita. Belajar kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara besar. Saudara tahu kenapa? Saya berada di Jakarta ini pelayanan saya lucu. Nanti kita banyak di Facebook saya nanti. Itu saya selfie sama oma-oma. Panti jompo. Coba bawa mereka jalan-jalan ke kebun raya. Tuhan percayakan sesuatu yang beda. Dan saya cuma turut aja. Karena ini pekerjaan Bapak. Kalau kita menganggap ini pekerjaan kita, maaf, kita akan pusing sendiri. Saya bersyukur 3 tahun. Saya boleh jalankan pengembala sekali jemaat satu keluarga. Saya tak pusing. Itu jemaat Tuhan. Tetapi saya bersyukur Tuhan bisa bayar sewa, bisa bayar listrik, bayar air. Saya udah katakan, apapun yang terjadi, semua itu kan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Dan bukan hanya itu aja. Nanti saya juga akan melihat juga di panti asuhan itu, bukan cuma panti jompo, tapi ODGJ juga, orang dalam gangguan jiwa. Kalau istri saya punya pengalaman 6 tahun, orang nggak pernah mandi itu di satu desa perempuan, udah yang orang bilang udah orang seperti gila karena dipasung juga, dia bisa mandiin sampo 1 botol habis Pak. Itu dia potong itu udah gimbal, 6 tahun nggak mandi. Singkat cerita sampai diusir sama kepala desa karena waras, karena normal, karena Tuhan semua. Kalau kita nggak punya hati untuk melayani, cuma kita dipanggil semua untuk melayani. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita percaya siang hari, sore hari ini, kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Saya percaya. Dan bukan hanya habis di situ aja, saudara. Banyak lagi yang dipercayakan. Sampai saya nggak bisa ngomong di telepon. Saya bilang, nanti ketemu di Jakarta aja. Soalnya saya punya prinsip apa? Saya punya orang yang saya nggak pernah mau bilang, nggak bisa. Selama itu pekerjaan Tuhan, saya selalu maju. Saya tahu bukan saya kerja, Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita menganggap kita yang bekerja, kita nggak butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, saudara. Kita butuh Tuhan. Bagaimana betul-betul di dalam kehidupan kita hidup berdampak bagi orang lain. Amin. Itulah dikatakan firman Tuhan. Ya kan? Orang benar itu hidup karena iman.
saya terlalu yakin tanggal 10 Desember kita akan ada di dekat City Walk, 200 orang itu anak-anak tuli sebagian kita akan kumpulkan di sana. Ya karena kita menjemput, ajar mereka untuk mereka juga bisa menikmati. Kita kasih yang terbaik. Saya udah bilang kasih yang terbaik. Kenapa? Kasih nasi kentang, nasi ayam. Jangan apa? Ya, jangan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Kadang-kadang kita ini orang Kristen egois, ya kan? Bilang kita diberkati, kita dipanggil diberkati untuk kita memberkati. Seberapa pun, mungkin kita tidak bisa apa-apa, tapi kita berdoa itu cukup. Itu cukup bisa bawa kita ke surga. Banyak cara Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan yang selalu berharap pada Tuhan. Aja, saya terlalu yakin. Dan tanggal 4 juga nanti juga kita akan mengadakan ibadah juga nanti dia pasti mengatur bagaimana supaya mungkin ada persemanan segala dari seluruh juga silakan aja. Dan mungkin selama 3 kali hari Minggu saya ada tempat. Saya percaya pasti mengatur semuanya. Cuma pasti masih sungkan dan mereka ada. Saya masih di sini sampai akhir tahun. Saya bilang nggak apa-apa, saya bilang apa aja pokoknya. Ini gereja milik bersama, ini milik gereja Tuhan. Saya tidak pernah bilang ini gereja saya, tidak ada. Tidak ada manusia yang punya gereja, cuma Tuhan yang punya gereja. Dan domba juga milik Tuhan. Domba juga milik Tuhan. Saudara dan saya juga sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama berharap dengan Tuhan. Nggak ada yang bisa dibanggakan, nggak ada yang lebih hebat. Semua sama. Dan kembali firman Tuhan yang tadi itu bisa menguatkan kita. Saya percaya, saya diberkati. Karena tanpa iman kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita mencatat apa? Orang benar hidup karena iman. Dan saya bersyukur dikatakan dalam saat Thomas melihat Yesus, dia bilang, kalau kau benar engkau Tuhan, tunjukkan padaku. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman. Amin. Puji nama Tuhan, dukung saya dalam doa supaya betul saya bisa menyelesaikan semua apa yang dipercayakan Tuhan bagi saya secara pribadi. Dan saya percaya, tinggalnya saya juga dari Batam sini, saya juga rindu juga, saya juga bilang, kalau bisa kamu 2 bulan sekali. Oh ya, kalau misalnya ini, saya akan datang, saya bilang, ya kan. Dan ini juga merupakan bagian dari saya, sekarang saya sudah serahkan semua, dan mereka tetap saya akan dukung dalam doa. Saya cuma bilang jangan berubah ini. Masuk grace, karena apa? Rumah anugerah. Semua karena Tuhan. Gak ada, itu gak ada campur tangan saya. Kalau saya mau bersaksi panjang ini, semua dari asli, dari ini semua, partisi, udah menjadi, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tepat pada waktunya Tuhan tuntun saya bikin ini, semua jadi. Saya cuma tunduk aja. Ini loh Tuhan. Semua orang boleh ngeledekin saya sampai bilang masih ada itu Osok Gris. Gak apa. Itu pekerjaan Tuhan kok. Bukan ngeledekin saya. Gak apa. Itu. Saya pelajaran ini kota 8 saya ingat dengan Tuhan. Sama keluarga. Saya udah keliling kemana-mana. Saya bersyukur dengan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itu bisa belajar. Oke, cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sambung lagi untuk pengumuman ya cuma tanggal hari Selasa, setiap Selasa ada yang ibadah doa jam 10 pagi. Ya sekarang ini saya tapi nggak tahu itu untuk mau lomba silakan aja apa-apa. Kalau biasa kami berdoa di Agrima 1, Blok D nomor 37 jam 10. Tapi kalau nggak ada ya silakan. Tetap aja dulu yang tadinya pasti pembelaan apa ya, tadi di sana. Terus kami berangkat, saya tanggal 2 November baru saya kembali ke Batam lagi. Tapi selama itu Pak Stephen yang ambil alih semuanya. Ya, belajar tunduk pada pimpinan. Saya kalau mau belajar tunduk pimpinan, belajar dari saya. Saya bukan sombong. Saya injak gereja tidak pernah kurang dari 10 tahun. Orang bule kalau udah bilang 10 tahun, orang yang setia. Saya tidak bangga kalau saudara bilang, Pak, saya dari gereja A. Baru 2 bulan, 3 bulan saya udah di gereja B. 4 bulan saya di gereja C. Enggak, saya nggak bangga. Saudara tidak tahu. Saudara tidak bisa melakukan diri saudara. Di mana-mana saya gereja, saya masuk ke 34 pelayanan saya. Masih sedikit, masih kecil. Tapi saya bersyukur dengan Tuhan. Minimal saya 10 tahun, 11 tahun saya melayani satu gereja. Baru betul kita lihat. Apapun
apapun yang terjadi, jangan menyerah apa kata orang, dengan apa kata Tuhan. Amin. Cuma itu aja bisa saya bangga ini apa saksikan. Oke, saya lihat ini saya kembalikan ke Ibu Vera. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh karena iman. Saya juga mengalami berkat-berkat Tuhan karena iman. Sehingga saya juga ada di kota Batam. Semua karena iman. Amin. Yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan sudah siapkan semuanya. Luar biasa. Haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga. Pada petang ini kami ingin memberikan yang ada pada kami. Tuhan, Engkau kuduskan, memberkati setiap tangan-tangan yang terulur pada petang hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus, karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, karena Engkau Yesus begitu baik pada kami. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru sama Tuhan itu. Hari demi hari, gerakku lihat kasih-Mu, bagai di hidupku. Oh Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yang terpunya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan untuk lagi Tuhan. Allah Dia cukup baik, teramat baik. Haleluya. Saudaraku, mari kita satu dalam doa. Kita akan berdoa syafaat. Kita tundukkan kepala kita. Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati karya-Mu di dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami menikmati kebenaran firman-Mu yang menegur kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang membuat kami Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami harus hidup benar. Bahwa kami harus hidup benar Tuhan Yesus di hadapan Engkau. Bukan hanya benar Tuhan, tapi yang terpenting ya Bapa, kami boleh dibenarkan oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kami. Bangkitkan iman kami. Kalau iman kami sudah mati Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan Engkau bangkitkan
bahwa Tuhan memberkati kami malam hari ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu mengalir dalam hidupnya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat pengetahuan yang ada padamu Tuhan. Perbesar kapasitasnya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang mengenal kepada Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan Yesus. Tuhan, itu yang terpenting, membawa jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai dasar iman kami, beriman kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengutus Tuhan Yesus kami dan Roh Kudus yang menghibur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara jemaat Tuhan yang baik yang onsite maupun yang ada di Zoom Tuhan Yesus yang sudah hadir malam hari ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi masalah dan pergumulan daripada kami semua ini ya Tuhan. Tapi Engkau Bapa pemilik hati, Engkau Bapa yang mengerti segala apa yang menjadi masalah hidup kami Tuhan. Lewat malam hari ini Tuhan, kami percaya, kami mau berpengharapan penuh kepadamu ya Tuhan. Kami mau beriman penuh kepadamu karena Engkau sumber kekuatan kami, sumber iman kami, sumber kekuatan dan benteng hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu Tuhan Yesus, berkati setiap pekerjaan. Buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini berhasil dan beruntung Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ada 2 hamba-Mu yang datang Tuhan. Kami berdoakan lewat pengembalaan kedua hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Pelayanan mereka Tuhan Yesus Tuhan diberkati oleh Tuhan, bawa jiwa yang banyak kepadamu ya Tuhan Yesus, menyelamatkan jiwa-jiwa terutama untuk keselamatan jiwa kepada Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, berkati pelayanan House of Grace ini juga ya Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Evan yang Kau sudah pilih Tuhan Yesus untuk melanjutkan tongkat estafet di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Pengurapan yang dahsyat itu turun bagi hamba-Mu beserta tim yang ada Tuhan, Ibu Violeta, Ibu Vera, dan Engkau bukan mengirim yang lain-lain Tuhan untuk melayani bersama-sama bersatu padu Tuhan Yesus membawa panji Kristus Tuhan. Oh dikibarkan dan teman-teman itu akan terjadi lewat ngomong Tuhan. Tuhan terima kasih, tidak salah Engkau memberikan nama gereja ini Tuhan. Gereja House of Peace, gereja rumah dari anugerah-Mu Tuhan. Turunlah anugerah-Mu bagi gereja-Mu ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk pelayanan kami di tempat ini. Sekarang selama 3 tahun Tuhan Engkau menyertai kami. Engkau membantu kami di dalam segala hal Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau melanjutkan pelayanan kami di Jakarta Tuhan. Biarlah Kau pimpin kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau membawa kami pada pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bapak kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak di tengah-tengah pergumulan daripada bangsa negara kami Tuhan. Tuhan ada banyak persoalan yang terjadi di bangsa ini ya Bapak. Tuhan biarlah tangan-Mu sendiri yang akan menyelesaikan persoalan demi persoalan Tuhan. Kami hanya mau mengangkat bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu dengan pimpinan-Mu Tuhan yang Kau sudah pilih Bapak Presiden Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta jajarannya ya Bapak. Tuhan Bapak, kepolisian juga akan ABRI Tuhan Yesus. Aku tolong mereka Tuhan yang Kau sudah percayakan menjaga dan melindungi bangsa ini ya Bapak. Biarlah urapan
ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memilih yang terbaik bukan lagi bangsa Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Kota Batam yang kami cintai. Terima kasih untuk investor-investor yang baru yang datang untuk menanamkan modal bagi Kota Batam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus karena di Kota Batam ini Tuhan Yesus ada banyak hamba-hamba yang berdiri di antara Kota Batam dengan Engkau Tuhan. Bangsa di Kota Batam ini boleh diselamatkan penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, turunlah pertobatan dari surga bagi Kota Batam di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus memberkati setiap janda-janda mesin, orang-orang terlantar, dan juga orang-orang yang sakit Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah-rumah sakit, bahkan mereka yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan, bahkan kepada kami semua jika Engkau mendapati dalam keadaan sakit, Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena malam hari ini adalah malam yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menerima berkat, biarlah Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Arahkanlah kedua tanganmu, arahkanlah pikir hatimu hanya kepada Dia yang selalu memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Orang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terima kasih yang sudah hadir melalui Zoom juga, maju terus. Kita akan ketemu pada minggu yang akan datang. Sekarang saya nggak ada, saya percaya. Siswayan, thank you, Tuhan berkati. Maju terus. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.